Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan diberikan tutorial cara upload materi, tugas, dan lain-lain di Google Classroom di aplikasi Google Classroom pada HP Android. Kita klik aplikasi Google Classroom. Kita cari kelas yang akan kita upload materinya. Tidak harus kelas yang kita wali kelas ya, memang yang utama kelas kita sebagai wali kelas. Kita buat dulu. Misalnya untuk jenjang yang kelas 10. Kita masuk. Kita ke tugas kelas. Nah, di sini ada tanda plus. Nah, di sini ada tugas, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Yang kelihatan di sini nih topik ya. Topiknya yaitu berisi mapel. Jadi nanti kita masukkan mapel sesuai yang kita ajarkan. Tugas itu biasanya harus ada lampiran. Biasanya kita untuk siswa menulis di buku, di foto itu di tugas. Pertanyaan itu jawab langsung. Nah, materi ini biasanya tidak ada lampiran. Kita melampirkan bahan bacaan saja, atau karena ini baru pertemuan tahun ajaran baru, kita lampirkan perkenalan. Nah, misalnya di sini saya ingin memberikan perkenalan kepada siswa. Judul perkenalan. Topiknya kita klik topik. Kita misalnya mengajar matematika, kita klik matematika. Kita bisa langsung Assalamualaikum, perkenalan, atau di sini saya pakai link. Pakai link berarti ke lampiran. Ini link ke Google PPT ya. Ini misalnya profil guru matematika, atau kalau yang tidak pakai link langsung saja Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, kita tulis dan seterusnya kepada siswa ya, pembukaan. Oh ya, tadi topiknya belum kita centang matematika. Kita simpan. Nah, jadi semua sudah ada judulnya, perkenalan, deskripsinya. Kalau yang tidak pakai link, boleh langsung saja diketik seperti format di WA Group. Topiknya harus yang matematika biar masuk ke matematika. Kita klik ini biar masuk ke topik. Ya, jadi di matematika sudah ada perkenalan. Kemudian kita mau tambah yang lain. Misalnya untuk awal ini mau persepsi dulu. Jawab langsung. Nah, pertanyaan. Tugasnya jangan yang susah-susah dulu ya Bapak Ibu. Tapi ya diserahkan ya, Merdeka Belajar. Apakah yang
Tapi biasanya kalau di pertanyaan ini nih nanti tampilannya suka acak, jadi kalau saya tulis saja di sini mengingat kembali. Mengingat kembali. Nah, kemudian di petunjuknya. Apakah yang siswa ingat tentang materi bilangan berpangkat? Berikan satu contoh. Nah, kalau saya biasanya ini tidak saya beri poin ya. Ya kalau mau diberi poin juga tidak apa-apa karena ini baru awal. Simpan batas waktu. Kita kasih waktu 1 hari misalnya. Waktu juga boleh dikasih. Nah, topiknya ini jangan lupa ya, biar masuk ke mapel kita. Nah, ini matematika. Simpan. Nah, kalau saya aktifkan bisa mengedit, jadi nggak masalah ya. Di sini saya berikan kebebasan siswa, jadi merdeka belajar. Kalau memang mereka paham tentang Google Classroom, mereka kalau ngerasa belum puas dengan jawabannya bisa diedit, atau kalau mau ngintip-ngintip jawaban temannya boleh. Ya, jadi seperti itu. Nah, langsung klik kirim atau save. Ya, jadi sudah ada di sini mengingat kembali. Misalnya kita mengajar kelas 10 juga di kelas lain. Maka kita bisa menggunakan kembali postingan ini tanpa mengetik kembali. Caranya kita keluar dulu. Oh ya, saya tambahkan boleh ngasih tugas yang lain ya. Misalnya kalau bentuk tugas ini, saya rasa semuanya sudah pada bisa ya. Kalau yang tugas umum ini, misalnya tugas umum ini melampirkan soal, ya, tugas dia pakai poin ya. Misalnya soal apa, deskripsinya apa, misalnya kerjakan di buku latihan. Tapi di sini kita tidak bisa mengetik. Kalau mau ngetik soalnya langsung boleh di sini. Atau misalnya mau melampirkan soalnya kita sudah siapkan Word dokumennya, berarti kita harus upload file atau pakai PDF. Kemudian isi topik, jangan lupa tenggat. Nah, kemudian klik kirim. Ini kebetulan saya belum mau kasih tugas yang lampiran ya. Jadi nanti saja. Setelah itu sudah ada 2 tugas di topik matematika, di mapel matematika. Kita keluar dulu. Misalnya nanti kita hari besoknya mau ngajar di kelas lain. Klik tambah. Nah, agar kita tidak ngetik ulang tugas atau hal yang kita lampirkan di topik mapel kita gunakan kembali postingan. Kan tadi kita di kelas sebelumnya sama-sama kelas 10 sudah lampirkan perkenalan dan tugas pertanyaan singkat. Jadi kita mau gunakan postingan itu kembali di kelas dengan jenjang yang sama-sama kelas 10.
gunakan kembali postingan. Nah, tadi postingan di 10 TP1 ya. Kita klik. Nah, kita klik perkenalan. Nih buat salinannya juga ikut kalau kita misalnya ada lampiran. Nah, di sini jadi sudah langsung sama dengan postingan di kelas sebelumnya, perkenalan, judulnya perkenalan, deskripsinya. Nah, topiknya ini harusnya tidak diganti, tapi kebetulan di kelas 10 DPEB 1 ini wali kelasnya mengganti redaksi topiknya, jadi kita klik aja yang sesuai dengan mapel kita. Nah, di sini matematika. Ditambahkan harinya. Jadi kita klik topik sesuai mapel kita matematika atau yang sesuai sudah dibuat oleh wali kelas masing-masing. Klik matematika, simpan. Nah, jadi setelah judul ada, deskripsi ada, topik ada, lampiran ada, kita klik kirim. Save. Nah, kita lihat di hari Jumat nih sudah ada perkenalan, kemudian tadi ada satu lagi postingan ya. Gunakan kembali postingan sama yang dari kelas 10 TP1 tadi kita pakai dengan jenjang yang sama. Mengingat kembali. Nah, di sini kita klik. Nah, ini sudah apa yang siswa? Cuman tenggatnya tidak sama dengan di kelas tadi. Kita kasih yang lain kan karena harinya lain ya. Jadi misalnya kita kasih tanggal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ah, kita kasih di sini misalnya waktu. Kemudian nah topiknya ini perlu diperhatikan yang sesuai di kelas tersebut. Kalau nanti Bapak Ibu mungkin nggak usah ganti topik karena ini saya khusus di kelasnya topiknya lain. Jadi simpan. Nah, sudah ada pertanyaan, petunjuk, poin, dinilai atau tidak, tenggat, batas waktu maksudnya, dan ini jawaban singkat. Nah, setelah ada isinya semua kita kirim. Nah, jadi sudah ada 2 materi di topik mapel pelajaran matematika. Sekian dulu tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.